Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gan Abdillah dengan NIM 11970300114. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dari saya akan menjelaskan mata kuliah mekanika lanjut sebagai review materi untuk keseluruhan materi dari mata kuliah tersebut. Untuk materinya sendiri, kita punya beberapa materi, diantaranya itu tentang ada gaya umum. Sebelumnya ada koordinat umum, kemudian ada gaya umum, kemudian ada Lagrange dan Hamilton. Untuk tambahannya ada transformasi kanonik. Baik, kita mulai dengan materi pertama, yaitu gaya umum. Di sini maksud saya koordinat umum terlebih dahulu. Ditulis pada 8 Maret 2021. Di sini ada posisi benda. Sebelum kita mengenal koordinat umum, kita pasti sudah mengenal koordinat kartesian, yaitu terdiri dari X, Y, dan Z. Kemudian ada koordinat polar atau silinder, yang mana menggunakan R, theta, dan Z. Lalu ada koordinat bola dengan R, theta, dan Q. Kita bisa lihat di sini kartesian itu menggunakan X, Y, Z dengan penyusunan untuk kartesian. Bila mana ada dua unsur atau dua titik koordinat pada kartesian, maka penulisannya X1, Y1, dan Z1. Kemudian untuk titik kedua digunakan huruf atau variabel dengan X2, Y2, dan Z2. Apa bedanya dengan koordinat umum? Di sini koordinat umum menggunakan huruf Q kecil. Bisa diingat ya, Q kecil karena memang berbeda dengan Q besar. Di sini susunan dari koordinat umum ada Q1, Q2, dan Q3. Lalu ada Qn dengan N, yaitu jumlah koordinat umum. Bila mana ada satu unsur pada satu titik pada koordinat umum, penulisan yang benar yaitu Q1, Q2, dan Q3. Untuk koordinat umum dengan dua titik masih digunakan koordinat umum dengan Q1, Q2, Q3, dan Q4, Q5, Q6. Di sini untuk keterangan N besar itu jumlah partikel, dan 3N besar sama dengan N kecil. Jadi untuk menuliskan suatu partikel atau unsur, kita harus punya 3N atau 3 huruf Q kecil, yang mengartikan Q kecil itu 3 Q kecil sama dengan 1 buah unsur, 1 buah partikel.
seperti itu. Begitu juga dengan koordinat polar atau silinder dengan R, theta dan Z. Contohnya mana ya? Contohnya tidak saya tulis, tapi hampir sama dengan Kartesian yang mana penulisannya X1, Y1 dan Z1, kemudian ada X2, Y2 dan Z2. Koordinat polar atau silinder juga menggunakan susunan seperti itu. Jadi ada R1, theta 1, Z1, R2, theta 2, Z2, dan seterusnya. Nah, di sini untuk X ada Q1, Q2 dan Q3. Semua mengapa kita menggunakan koordinat umum? Karena untuk mempermudah pada materi mekanika. Karena nantinya kita akan belajar lebih lanjut tentang bab-bab selanjutnya, itu pasti menggunakan koordinat umum, termasuk Lagrange dan kurung Poisson dan lain-lain. Di sini do xi sama dengan do x per do Q1, kemudian ada do Q1 plus dq per do Q2 do Q2. Jadi di sini untuk penulisannya delta xi sama dengan do x per do Q1 sama dengan delta Q1 plus do x do Q2 delta Q2 plus do x do Q3 delta Q3. Sedikit mereview pada satu rumus kekentalan kalau gue salah. P sama dengan P itu massa jenis sama dengan M per V. Jadi untuk penurunan pada massa jenis itu ada delta P sama dengan do P do M delta M plus do P do V do P per do V delta V. Ini untuk delta M disebut standar deviasi. Maka di sini juga pada penurunan koordinat umum digunakan delta Q1 pada setiap ujung koordinat umum seperti itu. Untuk keterangannya, I sama dengan indeks koordinat kartesian dan K sama dengan indeks koordinat umum. Jadi untuk penggunaannya itu digunakan keterangan K untuk umum dan kartesian menggunakan I. Sebagai contoh, delta X1 sama dengan sigma, di atasnya ditulis huruf N, kemudian K sama dengan 1 karena menggunakan koordinat umum, do X1 per do K delta K. Kemudian untuk do Y1
sama dengan delta N sama dengan sigma N K sama dengan 1 do Y1 per do Q K delta Q K. Kemudian untuk delta Z1 sama dengan sigma N K sama dengan 1 do Z1 do Q K delta Q K. Q K itu sama dengan Qn. Lanjut untuk lebih mempercepat waktu. Di sini untuk penulisannya X sama dengan 6, Y sama dengan 6. Jika ada 6 unsur pada sebuah koordinat, misalkan, dan koordinat ini adalah koordinat umum, maka X sama dengan 6, Y sama dengan 6 dan Z sama dengan 6. Maksud 6 di sini 6 titik. Kemudian jumlah pada Q koordinat umum sama dengan 18. Maka dapat diketahui jika Q sama dengan 18, bagaimana yang tadi saya jelaskan, 3N sama dengan N, maka 18 bagi 3 itu sama dengan 6 unsur. Delta X1 sama dengan sigma 18, K sama dengan 1 do X per do Q K delta Q1 dan seterusnya. Kemudian ada gaya umum, saya tulis pada 15 Maret 2021, sigma F sama dengan M kali A. Ini untuk gaya. Karena gaya ini rumus dasar yang sering kita ketahui. Di sini do V do T, do V per do T sama dengan do X per do T dt diferensial T, yang mana penurunan dari A atau percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi waktu, dan untuk kecepatan sama dengan posisi dibagi waktu. Ini yang disebut dengan gaya. Kemudian untuk Q atau penulisan gaya umum, di sini ditulis d kuadrat X per dt kuadrat, yang mana X diturunkan 2 kali dan T juga diturunkan 2 kali. Sigma F sama dengan md kuadrat X per dt kuadrat. M di sini kan ini sudah ditulis ya M, dan hanya diubah A-nya saja menjadi bentuk diferensial. Di sini R-nya ada topi atau panah, menunjukkan bahwa R tersebut adalah besaran yang mempunyai arah. Kemudian untuk R, X, Y, Z, di sini X1, Y1, Z1, X2, Y2 dan Z2. Kemudian untuk penulisan gaya umumnya, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya Qn. Delta R sama dengan dr per dq1 delta Q1 plus dr per dq2 delta Q2 plus dr per dq3 delta Q3 dan seterusnya. Maka delta R topi I sama dengan sigma N, K sama dengan 1 delta R do R per do Q K
delta kika. Untuk usaha sebagian atau diferensial dari usaha, karena usaha sama dengan F kali S atau gaya dikali jarak. Di sini diferensial W sama dengan F dikali delta R do W1 sama dengan F1 dikali do RI. Untuk usaha sebagian D do W1 sama dengan F1 sigma N K sama dengan 1 do R1 per do kika do RI per do kika sigma kika. Kemudian di sini ada PDF yang mungkin saya akan videokan seperti ini saja supaya lebih cepat. Di sini ada koordinat umum. Sebelum ada koordinat umum, di sini kita juga belajar ya bab 1 pendahuluan, karena memang koordinat umum itu perlu adanya pengantar seperti yang sekarang kita buka. Di sini bab 1 pendahuluan kita harus belajar dulu diferensial parsial, di mana andaikan Z adalah suatu fungsi yang mengandung dua buah variabel X dan Y, maka secara matematik kita dapat menuliskan Z sebagai Z sama dengan F X dalam kurung X, Y. Jadi untuk penulisan diferensial parsial kita sedikit mereview penulisan pada sebuah unsur Z. Jadi di mana Z merupakan sebuah fungsi, maka variabel yang ada padanya ditulis dalam kurung Z sama dengan fungsi X, Y. Kemudian untuk diferensial parsial Z terhadap X ditulis sebagai ZX sama dengan FX sama dengan do F per do X sama dengan do Z per do X. Seperti itu. Dan nilainya diperoleh dengan memandang Y sebagai konstan. Sebagai contoh di sini, jika Z sama dengan X3 X pangkat 3Y min E pangkat XY, maka dengan mudah akan kita dapatkan X pilan. Selanjutnya sebagai contoh juga di sini ada do kuadrat Z per do X do Y sama dengan Y sama dengan Z YX sama dengan 3X kuadrat min X pilan XY min XY. Untuk penulisan T sama dengan TXYZ T. Jika kita tulis do T per do Z
maka itu maksudnya perubahan T terhadap Z dengan X dan Y yang tetap pada saat T tertentu. Ya, itu sedikit review materi sebelumnya. Di sini juga ada diferensial total. Kemudian ada sistem koordinat berotasi. Jadi jika suatu sistem berotasi seperti pada gambar, biasanya yang berotasi itu sebuah besaran vektor seperti di gambar ya. Jika-nya punya topi, itu artinya besarannya besaran vektor. Kemudian untuk dinamika partikel dan pada sistem koordinat berotasi, seperti yang tadi kita contohkan, F sama dengan MA, M kali A massa kali percepatan. F min FA 0 min 2 M W dikali V. Di sini ada gaya Coriolis, transversal dan sentrifugal. Sudah dipelajari di materi dinamika partikel pada sistem koordinat berotasi. Itu juga ada dibahas. Partikel 2 dimensi. Persamaan dinamika mekanika lanjut, tertulis pada 22 Maret 2021. Mencari dan menggunakan do RI per do T sama dengan sigma K do RI per do K per dt sama dengan Q dot K dt diturunkan ke T sama dengan 1